namanya timah daun. Nah, kalau enggak itu timah per seperti ini teman-teman. Halo semuanya guys, bertemu lagi bersama saya di channel Joran Pemula ya. Ini adalah channel pemancing pemula. Di sini kita sharing, di sini kita belajar bareng bagaimana memancing di danau, di sungai dan sebagainya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas satu topik ya, ini khusus buat pemula ya teman-teman. Karena pemula itu kan ya namanya pemula pasti banyak pertanyaan dan ingin belajar teman-teman. Bagaimana sih sebenarnya kita men-setting pelampung ikan nila ya? Ikan nila itu kan umumnya orang-orang, kalau saya ya khususnya teman-teman, itu membuat pelampung itu ataupun umpan lumut itu mengambang teman-teman, tidak main dasaran ya. Itu yang sering saya gunakan. Nah, terus bagaimana membuat pelampung itu mengambang tetapi dia sensitif? Nah, ketika nila itu nanti makan, kita itu bisa tahu bahwa nila ini sudah mulai makan gitu loh. Pelampungnya itu sensitif banget teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana men-setting pelampung dengan timah ataupun pemberat ini. Nah, kalau dia pelampung itu tidak sensitif, ketika ikan nila ini makan, kita nggak tahu teman-teman. Karena ikan nila ini kalau makan itu sangat halus sekali. Nah, itulah sebabnya mari kita belajar bareng. Ya, karena hari ini saya tidak mancing ya teman-teman. Kita belajar, kita sharing sampai benar-benar paham teman-teman. Ini hanya salah satu ya. Nanti saya bagikan lagi tips berikutnya bagaimana kita men-setting umpan lumut teman-teman. Nah, ini fokusnya kita belajar hari ini, kita mempelajari ataupun saya berbagi hari ini bagaimana membuat pelampung itu sensitif teman-teman, antara pelampung dan timah. Yuk. Oke teman-teman, hari ini mari kita bahas bagaimana men-setting pelampung umpan lumut, umpan nila ya. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu posisinya di mana ya teman-teman. Nah, ini adalah air ya. Nah, ini yang saya bagikan ini seperti ini teman-teman. Ini pelampung ya. Nah, ini pelampung. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini pelampung. Nah, ini senar kita ya. Nah, ini timahnya. Nah, di sini umpan lumutnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika ikan ini makan dan pelampung ini turun ke bawah ataupun naik ya teman-teman ya. Terus bagaimana cara men-settingnya supaya ini pas ya? Yang pertama kita tentukan dulu pelampungnya teman-teman. Nah, kita tentukan pelampungnya seperti apa, dan kita pertimbangkan kita itu ingin nantinya itu timahnya yang besar atau yang kecil teman-teman. Nah, kalau kita ingin timahnya yang besar, kita mengambil pelampung yang agak besar ya. Nah, agak besar. Nah, tapi kalau kita ingin timahnya kecil, kita ambil pelampung yang kecil. Nah, misalnya kita pengen timah yang besar, nah kita mengambil pelampung yang besar tentunya teman-teman ya. Nah, ini adalah pelampungnya misalnya nih, pelampung anti badai ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, habis kita ambil seperti ini. Nah, pelampung anti badai. Nah, yang kita lakukan berikutnya untuk men-settingnya itu kita setting dulu di rumah teman-teman. Nah, kita setting di rumah, di ember ya. Nah, kita ambil timah yang bentuknya plat seperti ini ya. Nah, namanya timah daun. Nah, kalau enggak itu timah per seperti ini teman-teman. Nah, kalau enggak timah solder ya. Kalian tahu mungkin timah solder. Nah, kalian ikatkan di sini. Nah, misalnya timah daunnya diikatkan di sini. Nah, kalau kalian tidak ada timah daun, kalian bisa memipihkan timah yang bulat teman-teman. Dari yang bulat itu dipipihkan menjadi timah daun. Nah, lalu diikat di pelampung ini teman-teman. Nah, diikat di sini, dililit. Nah, ini dililit di pelampung ini. Atau timah daun ini dilipat di sini teman-teman. Nah, lalu kalian ambil ember ya. Kalian ambil ember, kalian masukkan ke ember. Itu harus tenggelam teman-teman si pelampung ini. Nah, ketika dia sudah tenggelam, baru kalian potong pelan-pelan. Nah, potong pelan-pelan. Sampai nanti si pelampung ini munculnya di permukaan segimana. Nah, ini misalnya tenggelam ya, ini dasarnya. Nah, itu munculnya sampai di mana?
misalnya dia baru muncul sampai di sini teman-teman. Nah, kalian potong lagi. Nah, terus dia muncul sampai di sini, terus kalian potong lagi. Nah, sampai sekiranya lebih kurang sampai seginilah teman-teman nih. Nah, ketika kalian sudah potong ini, nah ini di permukaan air segini. Nah, kalian pertimbangkan lagi nanti kalau kalian kasih umpan lumut, nanti ini ketarik dikit teman-teman. Nah, kalian bolehlah kalau di ember itu setting sampai di sini, seperti itu. Nah, nanti di danau kalian kasih umpan lumutnya. Nah, nanti dia agak turun. Nah, dan ini kita bisa setting dengan sangat mudah. Nah, kalau kita misalnya ambil timah yang ada di toko pancing misalnya, seperti ini, lalu kita ambil pelampung yang pas, itu susah teman-teman. Nah, yang ada itu kita mengurangi pelampung atau menambah pelampung. Nah, lebih baik mengurangi dan menambah timah, teman-teman. Nah, nanti ketika kita sudah memancing di danau, nanti ini pas. Nah, lalu kemudian ketika dia sudah pas, misalnya sampai di sini sudah ngambang. Nah, nanti kira-kira pelampung itu seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini dasarnya. Nah, di ember. Nah, ini kalian sudah lilit di sini timahnya. Nah, itu air nanti kira-kira sampai di sini. Nah, nanti di danau ataupun di rumah kalian pindahkan timah yang ini ke ini misalnya pancing ya, teman-teman ya. Nah, ini pancing. Nah, itu kalian kasih di sini stopper 2 ya. Kalian kasih stopper 2 atau 3 lah ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga kalian kasih stopper 2. Nah, ini kalian lilit di sini si timahnya, teman-teman. Kalian lilit di sini timah yang ini tadi. Kalian lilit. Nah, si pelampungnya kalian kasih di atas, di kancing pelampungnya tentunya. Nah, ini pelampungnya. Nah, ini sudah pas, teman-teman. Nah, kalian lebihkan tadi di sini, ini sudah pas, tinggal kalian pasang lumut. Nah, nanti ini settingannya sudah pas. Jadi kalian di danau ataupun di kolam itu tidak perlu men-setting pelampung lagi, teman-teman. Nah, yang paling enak itu timah yang seperti ini tadi ya. Kalau nggak timah daun, timah spiral seperti ini. Nah, nanti di kolam dia pas, teman-teman. Nah, kalau dia misalnya terlalu tenggelam nanti di kolam, nah, misalnya terlalu tenggelam seperti ini, tinggal kalian kurangi lagi. Kalau dia misalnya terlalu naik, tinggal kalian tambah. Kalian lilit di sini pakai timah per yang seperti ini ya. Nah, kalian tambah, akhirnya dia bisa pas. Jadi yang kalian perlu tambah dan kurangi itu timahnya, teman-teman. Nah, nanti ini sensitif banget kalau kita kasih seperti ini. Dia cuma muncul dikit ya, kira-kira pulpen ini. Nah, segini panjangnya pelampung yang kalian munculkan di permukaan itu cuma segini, teman-teman nih. Nah, ini sensitif banget dia. Ketika dimakan nila itu dia sangat sensitif, teman-teman. Nah, seperti inilah cara men-setting pancing lumut yang menggantung, teman-teman. Biasanya saya umpan lumut seperti ini yang menggantung, biasanya saya hanya 1 sampai 1,5 meter di atas permukaan air, teman-teman. Nah, menggunakan strategi seperti ini. Banyak sebenarnya strategi, tapi kita membahas cara men-setting seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, saya biasanya 1 sampai 1,5 meter dari permukaan air, teman-teman. Nah, jadi ketika saya memancing ya, seperti ini dia, ini pancingnya lumut. Nah, di sini timahnya, di sini stopper ya, di sini stopper. Nah, di sini pelampungnya, teman-teman nih. Nah, seperti ini. Nah, ini permukaan air. Nah, ini seperti ini ya. Ini 1,5 meter ya. 1 sampai 1,5 meter dari permukaan air, teman-teman. Biasanya nila itu kalau hari panas, dia itu biasanya makan di ketinggian ini, teman-teman. Dia biasanya naik ke atas ataupun ke pinggir pantai atau di danau. Dia itu makan di sana, teman-teman, di batu ataupun di lumut keramba, teman-teman. Biasanya nila yang makan lumut itu tidak terlalu dalam, walaupun ya ada yang makan di dalam ya, teman-teman ya, di kedalaman 3 meter, 4 meter ya ada ya, teman-teman. Tetapi kalau hari panas biasanya nila itu makan di agak ke pinggir dengan kedalaman segini. Ini menggantung, teman-teman ya, jangan dasaran. Nah, karena lumut umumnya itu menggantung ataupun di batu yang di pinggir danau, teman-teman.
Nah, seperti inilah kira-kira settingan untuk men-setting pelampung. Bagaimana dia cantik teman-teman. Pelampungnya itu sensitif. Nah, sensitif seperti ini. Nah, dan ketika Nila mulai makan, dia itu kita langsung ketahui teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung bagaimana men-setting ini, silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, seperti itu cara men-setting pelampung umumnya yang saya lakukan teman-teman. Saya menggunakan timah daun, kalau nggak timah spiral, dan saya lilit dulu di rumah dan saya tes dulu teman-teman. Nanti di danau itu kita sudah tidak pusing. Nah, kita misalnya punya serap 4 pelampung, mana tahu putus ya. Nah, kita punya 4 pelampung dan 4 ini kita sudah kasih timahnya teman-teman. Mana tahu putus kita tinggal ganti. Nah, apalagi ikan lagi makan, kita nggak terlalu repot untuk men-setting pelampung ulang. Nah, 4 ini sudah ada timahnya masing-masing teman-teman. Dan kalau ada misalnya tali kita putus, nyangkut segala macam, kita tinggal ganti. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ataupun request kita mau bahas apa, ya silakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.